Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nugroho dengan nomor NPM 20320025. Di sini saya akan membagikan informasi tentang caranya membuat PowerPoint interaktif. Nah, nantinya fungsi dari PowerPoint interaktif ini akan mempermudah kita untuk melakukan presentasi. Nah, yang dimaksud dengan PowerPoint interaktif adalah ketika kita mengklik salah satu dari menu yang tertera di sini, maka dia otomatis akan menuju ke slide yang selanjutnya atau yang akan dituju. Oke. Di sini sudah ada satu contoh slide. Kita mulai dulu slideshow. Nah, seperti ini animasinya. Nah, ketika kita klik salah satu contohnya, misalkan di sini profil. Nah, dia otomatis akan membuka slide yang berisi tentang biodata. Nah, untuk kembali atau menuju slide sebelumnya, kita bisa mengklik tanda panah yang bertuliskan back. Nah, dia akan menuju slide sebelumnya. Nah, untuk keluar dari slide ini, kita dapat mengklik tombol exit. Nah, dia otomatis akan menuju ke slide yang awal. Oke. Langsung saja bagaimana caranya membuat animasi dan juga menu hyperlink. Nah, cara yang pertama, kita buka dulu file baru dengan cara tekan tombol kontrol lalu N. Nah, dia otomatis akan membuka dokumen baru. Nah, untuk menghilangkan title atau kotak di dalam ini, kita bisa memilih menu layout lalu kita klik blank. Nah, dia akan membuka lembar yang kosong. Nah, selanjutnya kita beri garis bantu dahulu. Kita buka menu view lalu kita klik guide. Nah, dia akan memunculkan garis bantu seperti ini. Langkah yang pertama, kita buat dahulu untuk judulnya. Kita buka menu insert lalu save. Kita pilih menu rectangle, kita letakkan buka di atas. Nah, seperti ini. Lalu kita atur, kita hilangkan dulu garis tepinya, yaitu kita klik menu shape outline lalu kita pilih no outline. Nah, kita bisa ubah warnanya, misalkan warna abu-abu yang tidak terlalu terang. Lalu untuk membuat seperti bentuk kapsul, kita tarik titik kuning ini sampai habis. Nah, lalu kita bisa memberikan efek 3 dimensi ataupun seperti bayangan. Kita klik menu shape effect lalu kita pilih preset. Nah, ini sesuka kita ingin memilih yang mana. Saya gunakan yang ini. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Lalu selanjutnya kita buka menu insert lagi, kita buka shape, lalu kita pilih lingkaran atau oval. Nah, untuk membuat lingkaran kita tekan tombol shift lalu kita drag. Nah, seperti ini, maka dia akan membuat lingkaran. Diameternya kita perbesar dulu, misalkan 15 cm. Untuk meletakkan lingkaran di tengah-tengah, kita bisa menggunakan align. Kita pilih align center lalu align middle. Nah, seperti ini.
sebelumnya kita pindahkan dulu di sini. Nah, setelah membuat lingkaran, kita membuat lagi lingkaran yang lebih kecil diameternya. Kita buka shape lagi, kita pilih oval, kita tekan shift, kita tarik. Yang kedua, diameternya kita buat 10 cm. Kita tengahkan lagi, kita klik align, align center, lalu align lagi, align middle. Nah, seperti itu. Nah, kita bedakan warnanya, misalkan warna putih atau abu-abu, kita hilangkan lagi garis tepinya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi bentuk kapsul seperti ini, tapi lebih kecil. Kita buka, kita pilih rectangle, lalu kita sesuaikan ukurannya. Oke, kita tarik lagi untuk membentuk kapsul. Nah, kita posisikan tepat di atas garis lingkaran. Kita luruskan dengan garis paling atas. Lalu kita beri efek lagi. Kita ubah warnanya. Nah, jika sudah, kita copy sebanyak yang kita butuhkan. Untuk mengkopinya, cukup tekan tombol CTRL, lalu kita drag ke sebelahnya, maka dia otomatis akan mengcopy. Nah, kita copy sebanyak yang kita butuhkan. Seperti itu. Lalu kita luruskan. Untuk yang tengah kita tempelkan dengan garis lingkaran yang tengah. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita geser seperti ini. Nah, setelah tersusun seperti ini, kita hilangkan lingkaran tengahnya, kita klik, kita delete. Nah, lalu langkah selanjutnya kita seleksi kapsulnya, yaitu dengan cara tekan tombol kontrol, lalu kita klik semua kapsul, lalu kita klik lingkaran yang biru. Nah, lalu kita buka menu format, kita pilih merge shape, lalu kita pilih menu fragment. Nah, setelah terseleksi seperti ini, kita hapus lingkaran yang ada di tengah, kita klik, lalu kita delete. Nah, dia akan menyisakan kapsulnya saja. Nah, lalu kita beri warna pada lingkaran yang ada di dalam ini, guys. Kita klik format, kita pilih shape fill. Untuk memberikan warna itu sesuka dengan keinginan kita. Nah, sudah. Lalu kita isi setiap kapsulnya. Kita buka menu insert, kita pilih text box. Kita buka di sini dahulu. Nah,
kita isi terlebih dahulu judulnya, misalkan organ tubuh manusia, lalu kita pindahkan, lalu kita perbesar ukuran fontnya. Lalu kita rata tengah supaya dia tepat di tengah-tengah kapsul. Nah, sudah. Lalu kita copy saja teksnya dengan menekan tombol kontrol, lalu kita tarik ke bawah. Tinggal kita ganti teksnya, misalkan profil, kita perkecil, kita pindahkan ke sini, lalu kita copy lagi, kita kontrol, sampai semua terisi. Sudah. Lalu kita gabungkan tulisannya dengan kapsulnya, yaitu caranya tekan tombol kontrol, lalu klik teksnya, lalu klik kapsul. Nah, kita buka menu format, lalu kita pilih menu grup, lalu kita klik yang grup. Nah, ya akan menjadi satu. Ketika nanti diberikan animasi, maka semuanya akan bergerak bersamaan dengan kapsulnya. Kita lakukan semua kepada semua kapsul. Caranya sama, tekan kontrol, kita klik teksnya, lalu kita klik kapsulnya. Setelah itu kita tambahkan lagi teksnya di tengah-tengah sini. Kita misalkan ini adalah menu utama, kita perbesar fontnya. Setelah selesai, lalu kita buat slide sebanyak kapsul yang ada di sini. Jadi kita membuat sebanyak 6 slide lagi. Kita klik 1. Nah, sudah. Lalu kita ubah isi dari setiap kapsul, misalkan di sini pengertian, di sini ada jantung, lalu mata,
seperti ini. Lalu kita sesuaikan setiap slide dengan kalimat yang ada di dalam kapsul. Kita buka menu insert, lalu kita pilih text box. Misalkan di sini untuk judulnya itu ada pengertian, kita blok, lalu kita tengahkan, lalu kita copy di semua slide. Nah, misalkan di sini kita ganti dengan organ tubuh manusia, misalkan jantung, lalu otak, ginjal, paru, dan yang terakhir profil. Nah, setelah sudah seperti ini, kita isi dulu tentang materi pada setiap slide. Setelah semua materi terisi, langkah selanjutnya kita edit terlebih dahulu. Misalkan untuk atasnya, judulnya kita blok dengan menekan tombol kontrol, lalu kita blok. Kita bisa mengubah jenis fontnya. Misalkan di sini kita ubah menjadi seperti ini, lalu kita perbesar fontnya. Nah, kita bisa memberikan efek dengan membuka menu format. Kita pilih word art style, kita pilih yang ini, lalu kita bisa mengganti warnanya. Misalkan warna hitam, nah seperti ini. Lalu kita bisa memberikan juga animasi seperti 3 dimensi. Seperti ini. Lalu kita bisa juga mengubah teksnya. Kita blok, kita buka menu home, lalu kita pilih teksnya. Misalkan seperti ini, lalu kita rapihkan. Lalu kita blok, kita ubah ukuran fontnya. Oke, seperti ini. Kita lakukan semuanya kepada semua slide. Langkah selanjutnya, kita bisa mengubah backgroundnya. Kita klik kanan, kita buka menu format background, kita misalkan pilih gradient fill. Nah, ini kita bisa memilih warna sesuai yang kita mau. Misalkan warna
lalu kita bisa mengatur untuk gradiennya. Sama, kita pilih gradient full seperti ini. Setelah selesai mengedit background, langkah selanjutnya kita bisa memberikan animasi pada setiap slide-nya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Untuk judulnya kita klik, lalu kita buka menu animation, kita pilih animation sesuka kita. Saya akan mencoba animasi web, lalu kita bisa mengubah efek animasinya. Kita klik efek option, lalu kita ubah, kita pilih yang dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mengubah durasinya di sini. Nah, kita bisa mengedit animasinya dengan cara membuka animation pane. Nah, dia akan muncul bar di sebelah kanan seperti ini. Lalu kita klik segitiga hitam ke bawah ini, kita pilih start after previous. Nah, kita coba slideshow, maka dia akan otomatis membuat animasi seperti yang kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya kita lakukan semua kepada setiap slide-nya. Caranya sama. Untuk yang kapsul kita blok, lalu kita pilih animationnya, kita edit lagi, lalu kita pilih di animation yang paling atas, kita pilih start after previous. Kita juga bisa berikan yang di menu utama. Nah, sudah. Lalu kita coba slideshow. Maka animasinya akan muncul seperti itu tanpa kita harus mengklik di layar. Lalu kita lakukan semua kepada setiap slide-nya.
Setelah memberikan efek animasi, langkah selanjutnya adalah kita memberikan hyperlink. Ketika kita mengklik salah satu kapsul di sini, maka akan menuju ke slide yang akan kita tuju. Caranya, kita klik di sini. Pastikan ketika ingin memberikan hyperlink, jangan sampai kursornya aktif. Maka kita klik lagi. Nah, caranya kita buka menu insert, lalu kita pilih hyperlink. Nah, di sini akan muncul bar baru seperti ini. Karena kita masih sama, akan memberikan hyperlink ke dokumen yang sama, kita pilih place in this document. Nah, lalu kita pilih slide yang mana yang akan kita tuju. Nah, misalkan di sini pengertian, kita pilih slide 2 di sini, maka akan muncul seperti ini. Kita klik OK. Kita coba. Ketika sudah diberikan hyperlink, maka kursor yang akan kita klik berubah menjadi tanda atau gambar tangan seperti ini. Kita coba klik. Nah, dia akan menuju ke slide pengertian. Kita berikan ke setiap masing-masing kapsul. Setelah itu kita bisa mencobanya lagi. Kita slideshow, lalu kita klik misalkan di sini profil, maka dia akan menuju ke menu profil seperti ini. Oke. Nah, caranya agar kita mempermudah ketika memulai slideshow, misalkan kita mengklik menu jantung, kita ingin kembali ke menu sebelumnya atau menu selanjutnya. Pertama, kita buka menu insert, lalu kita pilih shapes, kita pilih tanda panah, block arrow, lalu kita buat di sini. Nah, lalu kita edit, kita hilangkan garis pinggirnya, kita pilih shape outline, lalu no outline, lalu kita bisa mengubah warnanya, misalkan warna hijau, lalu kita bisa memberikan efeknya, misalkan seperti ini. Nah, lalu kita klik kanan, kita edit text, misalkan di sini next. Nah, seperti itu. Kita perkecil fontnya. Lalu kita copy dengan cara mengklik tombol Ctrl tahan, lalu kita tarik. Nah, untuk mengubahnya kita bisa buka menu format, lalu kita pilih rotate. Nah, kita balikan berlawanan arah, lalu teksnya kita ganti. Lalu kita copy lagi, kita ubah rotasinya menjadi seperti ini, lalu kita rapihkan. Lalu kita ganti
menjadi, misalkan ini untuk ke menu awal, berarti kita ganti misalkan home. Kita perkecil lagi fontnya. Nah, sudah. Lalu kita beri lagi menu hyperlink. Kita klik, kita buka menu insert, lalu kita pilih hyperlink. Kita pilih yang previous slide. Nah, maka dia akan menuju ke menu yang sebelumnya. Kita klik OK, lalu kita klik panah tombol next, lalu kita hyperlink, kita pilih yang next slide. Oke. Kita klik OK. Untuk yang panah home, kita pilih ke slide awal seperti ini. Kita klik OK. Kita coba. Kita klik salah satunya, misalkan next. Nah, dia maka akan menuju ke slide selanjutnya. Lalu kita copy saja pada semua slide. Lalu kita rapihkan, bisa kita pindah sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, kita coba, kita mulai dari awal, kita slideshow, lalu kita klik salah satu, misalkan otak. Misalkan kita ingin kembali ke menu sebelumnya, kita hanya tinggal mengeklik panah back, maka dia akan menuju ke slide sebelumnya. Lalu kita ingin membuka menu awal, kita hanya perlu mengklik panah home. Nah, maka dia akan menuju ke menu awal. Nah, ketika slideshow, kita mengklik pada bagian di mana saja di layar, maka dia akan menuju ke slide selanjutnya. Bagaimana agar caranya? Ketika kita mengklik di bagian layar manapun, dia tidak pindah ke slide selanjutnya. Caranya yaitu dengan membuka menu slideshow, lalu kita pilih setup slideshow, lalu kita pilih show tab, kita pilih yang browse at a kiosk atau full screen, lalu kita klik OK. Nah, ketika kita mulai slideshow, ketika kita mengklik di bagian manapun, dia tidak akan terpindah ke slide selanjutnya. Selanjutnya, untuk memberikan tombol keluar ketika kita sedang menjalankan slideshow, caranya yaitu kita buka menu insert, lalu save, kita pilih di sini round rectangle, kita buat di sini, lalu kita edit terlebih dahulu, kita hilangkan garis tepinya, lalu kita beri efek. Lalu kita ubah warnanya menjadi hijau. Lalu kita klik kanan, kita edit text. Misalkan di sini exit. Oke. Lalu kita klik. Kita buka menu insert. Lalu kita pilih bar action. Nah, akan muncul bar seperti ini. Lalu kita pilih
yang hyperlink tuh di panah ke bawah, lalu kita pilih end show. Oke, kita coba slideshow. Nah, misalkan pengertian, kita klik. Nah, untuk keluar dari ini, dari slide, kita coba tombol exit. Nah, maka dia akan kembali ke slide awal seperti ini. Nah, itu tadi contoh dari menu slideshow. Bagaimana caranya membuat menu hyperlink dan juga animasi di dalam PowerPoint. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.